Pada video kali ini akan membahas mengenai karakteristik tokoh dan apa amanat yang dapat diambil dalam cerpen Kepergian Bapak karya Anggi Nugraha. Nantinya tokoh yang diambil itu ada dua. Yang pertama itu adalah tokoh Bapak. Tokoh Bapak ini dia sebagai tokoh utama dalam cerpen ini dan juga ada tokoh Ibu. Cerpen Kepergian Bapak karya Anggi Nugraha ini dia mengisahkan di mana seorang bapak sebagai kepala rumah tangga akan pensiun dari pekerjaannya. Nah, bapak ini dia ingin menghabiskan waktunya itu di kampung kelahirannya setelah pensiun nanti. Namun, hal itu dihalang oleh ibu yang sebagai istrinya dikarenakan rumah ini adalah warisan sang ayah. Nah, dari sanalah sikap bapak itu lama-kelamaan berubah. Hal itu membuat semuanya berubah, bahkan sikap bapak itu semakin aneh dari hari ke harinya. Karena ibu tidak ingin hal ini terus berlanjut, akhirnya ibu pun mau nggak mau harus menjual dan merelakan rumah warisan sang ayah yang diberikan kepadanya. Bahkan harus melewati cekcok antar keluarga demi memenuhi keinginan sang bapak. Namun, semuanya itu tetap saja sama, bahkan sikap bapak itu semakin aneh karena permasalahan kucing. Nah, langsung saja ke pembahasan selanjutnya dan melihat bagaimana sikap ataupun karakter dari tokoh bapak dan tokoh ibu. Untuk yang pertama ini, kita melihat bagaimana tokoh bapak. Nah, tokoh bapak ini awalnya dia seperti biasa-biasa saja setiap harinya. Dia tetap menyapa keluarganya seperti kehidupan biasanya. Namun, sikap tokoh bapak ini lama-kelamaan berubah. Sungguh tidak mengerti apa awal mulanya bapak ini tiba-tiba saja menjadi pemurung. Usianya itu hampir menginjak 60 tahun saat itu. Tak lama lagi bapak ini dia pensiun dari tugasnya sebagai guru pegawai negeri sipil. Masa-masa itulah bapak seperti kehilangan separuh jiwanya. Padahal saat itu semuanya baik-baik saja, baik ibu ataupun anaknya. Nah, setiap hari pun sambil menunggu masa pensiunnya, bapak itu selalu tampak merenung. Di beranda rumah, ketika pagi datang, bapak pun tetap berdiam diri, tatapannya itu kosong. Anaknya pun tentu bertanya-tanya atas sikap perubahan sang bapak yang tiap harinya itu semakin berubah. Bahkan sang anak itu menanyakan kepada ibunya kenapa sikap perubahan bapak seperti itu. Dan ibu pun menjawab dia tidak ada permasalahan kepada bapak. Hingga suatu hari terungkaplah sikap perubahan bapak yang dimana bapak ini dia ingin menjual rumah dan menghabiskan waktunya setelah pensiun nanti di kampung halamannya. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. Hampir 40 tahun lamanya aku di sini, mengabdi menjadi guru. Dari zaman gajiku sebulan cuma 60.000. Sudah waktunya kita jual rumah ini dan menetap di Jawa. Aku sudah capek hidup di sini, ucap bapak pada ibu. Namun hal itu tidak dikabulkan ibu karena ini harta warisan sang orang tua. Nah, dari sana bisa kita lihat bahwasanya sikap bapak itu berubah semenjak keinginannya itu tidak dikabulkan untuk pindah. Nah, tokoh bapak ini dia ingin menghabiskan waktunya setelah pensiun nanti di tanah kelahirannya. Dia ingin merasakan kesenangan setelah ia lelah dan selesai dari tugas yang ia kerjakan. Bisa kita lihat jika secara psikologi sastra, bahwasanya tokoh bapak ini dia hanya ingin merasakan dan menghabiskan waktunya itu setelah pensiun di tanah kelahirannya. Yang mana tujuan bapak itu hanya untuk mencari kesenangan semata setelah ia bekerja dan mengabdikan dirinya menjadi seorang guru. Selanjutnya, sikap tokoh bapak kian hari semakin berubah. Hingga suatu pagi, ada seekor kucing betina berwarna kecoklatan memasuki pekarangan rumah. Seketika, kucing itu pun dia menarik perhatian sang bapak. Diraihnya kucing itu dan dielus-elus hingga akhirnya tokoh bapak ini dia memelihara seekor kucing tersebut dan diberi nama Mince. Dari hari itulah kucing itu menjadi sahabat bapak setiap waktu. Akhirnya setelah sekian lama tokoh bapak ini dia mau bicara lagi. Sayangnya bukan kepada keluarganya, tetapi melainkan kepada kucing yang dipeliharanya. Hingga kucing yang dipeliharanya itu melahirkan anak dan tokoh bapak itu terlihat punya dunia baru sendiri.
Tokoh bapak ini dia hanya sibuk dengan kucing-kucingnya. Ia membandingkan mereka dengan rutin seminggu sekali, menggunakan air dengan campuran bunga-bunga agar kucingnya wangi. Bahkan setiap pagi pula bapak pergi ke pasar untuk membeli daging ayam ataupun ikan pindang sebagai menu makanan mince dan garong, yaitu kucing kesayangannya. Nah, bisa kita lihat dari aspek psikologi sastra bahwa perubahan karakter tokoh bapak ini karena tidak ada yang ingin mengabulkan permintaannya, tidak ada yang peduli dengannya. Ia hanya ingin merasakan kesenangan saja ketika pensiun dari pekerjaannya nanti. Dengan tidak dikabulkannya permintaan tersebut, membuat tokoh bapak ini menjadi pendiam dan tidak bicara lagi kepada siapapun, kecuali kepada peliharaannya. Nah, ia memelihara kucing itu sebagai temannya karena ketidakpedulian orang-orang rumah kepada dirinya. Selanjutnya itu adalah tokoh ibu. Tokoh ibu ini dia merupakan istri dari tokoh bapak. Nah, dalam cerpen ini, ibu ini sebenarnya juga kasihan dan tidak tega kepada tokoh bapak. Ibu tidak bisa menjual rumah tersebut karena rumah itu adalah warisan peninggalan dari sang ayah. Nah, hal inilah yang membuat ibu mengurungkan niatnya menjual rumah tersebut. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Mungkin itulah sebab kenapa Bapak diam 1000 bahasa. Semua bukan tanpa alasan. Berat rasanya bila harus menjual satu-satunya harta yang kami punya, yaitu sebuah rumah, yang sesungguhnya kami dapat sebagai warisan kakek dari pihak ibu. Itulah mengapa ibu tidak berkenan menjualnya. Tapi, lagi-lagi, tampaknya Bapak memang teramat ingin meninggalkan kampung kelahiranku dan menghabiskan masa tuanya di tanah kelahirannya. Jika dilihat dari aspek psikologi sastra bahwasanya tokoh ibu ini dia tidak ingin menjual rumah tersebut terutama adalah warisan dari sang ayah dan rumah itu adalah harta warisan satu-satunya. Bisa jadi juga tokoh ibu ini ataupun sikap dari tokoh ibu ini dia tidak menjual rumah karena rumah itu adalah penuh kenang-kenangan di masa kecilnya yang turut menjadi pertimbangan ibu untuk tidak menjual rumah tersebut. Apalagi banyak pertentangan dari pihak keluarga. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Amanat yang dapat diambil yaitu di mana kita boleh menghabiskan masa tua ataupun masa pensiunan kita di kampung halaman. Tapi kita harus melihat kondisi keadaan kita pada saat itu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak yang di mana kondisi pada saat itu tidak mendukung gitu sehingga mengorbankan sesuatu hal. Boleh kita ambil alternatif lain yang di mana kita bisa pergi berlibur beberapa minggu, beberapa bulan. Nah, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga yang dimana tanggung jawabnya itu besar, malah kita biarkan saja ataupun kita lalaikan karena keinginan yang tidak terkabulkan. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.